Setiap pagi Anda bangun dengan tubuh terasa berat, kepala sedikit pusing, mulut terasa kering, dan perut seolah tidak pernah benar-benar kenyang. Meski Anda sudah makan malam dengan porsi besar, Anda melihat jam sudah pukul 7.30 pagi. Hari baru dimulai, tapi tubuh belum siap. Anda buru-buru mandi, lalu sarapan seadanya, kadang hanya roti tawar dan kopi instan. Lalu bergegas menjalani rutinitas, sambil sesekali merasa gelisah. Saat istirahat siang, Anda mengecek gula darah. Angkanya naik lagi. Padahal tadi pagi cuma makan sedikit, pikir Anda. Tapi kenyataannya, pola gula darah Anda tidak pernah konsisten. Naik turun seperti roller coaster. Kalau ini terdengar akrab bagi Anda tidak sendirian. Banyak orang dewasa, terutama usia 50 tahun ke atas, mengalami hal yang sama. Gula darah tidak stabil, meskipun sudah berusaha makan lebih sehat dan mengurangi gula. Mereka mencoba berbagai cara. Diet ketat, herbal, bahkan terapi mahal. Tapi tetap saja, hasilnya tidak bertahan lama. Namun, ada satu kisah menarik dari seorang pria lansia bernama Pak Rudi. Ia tidak mengikuti program diet ekstrem, tidak mengonsumsi obat mahal, tidak pula menjalani pola makan ala selebriti. Yang ia lakukan hanya satu hal sederhana. Ia mulai bangun jam 5 pagi. Bukan karena tuntutan pekerjaan, bukan karena ikut tren, tapi karena rasa penasaran dan ajakan dari seorang teman. Dan sejak itu, tanpa ia sadari, gula darahnya perlahan mulai stabil, tidurnya membaik, energinya meningkat. Bahkan, rasa lapar berlebih yang dulu sering datang di malam hari, kini mulai hilang. Kebetulan? Mungkin tidak. Dalam video ini kita akan membedah kisah Pak Rudi. Mengapa hanya dengan bangun lebih pagi, gula darahnya bisa lebih terkendali? Apakah ada penjelasan ilmiah di baliknya? Dan lebih penting lagi, bisakah kebiasaan sederhana ini juga membantu Anda? Mari kita mulai dari awal. Sebuah kisah nyata dari seorang pensiunan yang tidak pernah menyangka bahwa pagi bisa jadi obat terbaiknya. Namanya Pak Rudi. Usianya 64 tahun. Dulu, ia adalah seorang guru SMP. Setelah pensiun, hidupnya relatif tenang. Ia tinggal bersama istrinya di pinggiran kota dengan 2 anak yang sudah mandiri. Sehari-hari, aktivitasnya biasa saja. Pagi bangun agak siang, kadang jam 7, kadang lebih, sarapan seadanya. Lalu duduk menonton berita atau sekadar membaca koran. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, satu hal mulai mengganggunya. Gula darahnya tidak stabil. Ia didiagnosis menderita diabetes tipe 2 sekitar 8 tahun lalu. Awalnya ringan. Hanya diminta menjaga makan dan rutin kontrol. Tapi seiring waktu, gula darahnya makin sulit dikendalikan. Angka puasa kadang tembus 200, bahkan pernah menyentuh 240. Kaki kadang kesemutan, penglihatan agak buram. Dan yang paling mengganggu, ia merasa mudah lelah meskipun tidak banyak aktivitas. Kayaknya badan saya tuh ngantuk terus. Nggak ada tenaga, katanya suatu hari pada dokter. Ia sudah mencoba berbagai saran. Mengurangi nasi, berhenti minum manis, olahraga ringan seminggu sekali. Tapi hasilnya tetap fluktuatif. Kadang bagus, kadang melonjak tanpa sebab yang jelas. Sampai suatu hari, seorang sahabat lama datang berkunjung. Mereka mengobrol tentang hidup, usia, dan kesehatan. Temannya berkata, "Rud, kau pernah coba bangun lebih pagi, jam 5 gitu. Jalan kaki sebentar, terus sarapan sehat. Nggak usah ekstrim, coba deh." Pak Rudi tertawa waktu itu. Jam 5, itu ayam aja belum bangun. Tapi malam itu nasihat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Lalu esok harinya ia mencoba. Pak Rudi pun pasang alarm jam 5 pagi. Tidur lebih awal. Dan ketika alarm berbunyi, ia hampir saja mematikannya. Tapi entah kenapa, ia memutuskan untuk bangun. Masih ngantuk. Ia cuci muka. Lalu keluar rumah. Berjalan pelan mengelilingi kompleks. Udara pagi yang dingin menusuk, tapi terasa segar. Ia belum pernah keluar rumah selama itu sejak pensiun, hanya 20 menit. Tapi cukup untuk membuat tubuhnya terasa berbeda. Esoknya ia ulangi, dan esoknya lagi, sampai menjadi kebiasaan. 5 hari kemudian, ia merasa tidur lebih nyenyak, nafas lebih lega. Dan yang mengejutkan, rasa lapar di malam hari yang biasanya membuatnya ngemil, kini berkurang. 2 minggu kemudian, ia cek gula darah. Hasilnya, turun hampir 40 poin. Dari 190 ke 145, ia kira itu kebetulan. Tapi saat ia lanjutkan kebiasaan itu hingga sebulan penuh, hasilnya makin membaik. Dokternya bahkan terkejut.
Pak Rudi, Anda melakukan apa? Dengan senyum kecil, ia hanya menjawab, "Saya bangun pagi, Dok." Ini bukan soal bangun lebih awal, tapi soal memberi tubuh kesempatan untuk selaras. Apa hubungan antara jam bangun pagi dengan kadar gula darah? Mungkin terdengar seperti dua hal yang tidak berhubungan. Tapi faktanya, tubuh manusia bekerja mengikuti jam biologis yang sangat canggih. Namanya ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah siklus 24 jam alami yang mengatur hampir semua proses tubuh kita. Mulai dari waktu tidur, pelepasan hormon, tekanan darah, hingga metabolisme glukosa. Tubuh kita dirancang untuk aktif di siang hari dan beristirahat di malam hari. Ketika kita bangun lebih pagi, terutama sebelum matahari benar-benar terbit, tubuh mulai menyesuaikan diri dengan cahaya alami. Cahaya pagi memberi sinyal ke otak. Hari sudah dimulai. Saat itu, tubuh mulai memproduksi hormon kortisol dalam kadar yang ideal. Kortisol bukan hanya hormon stres. Dalam jumlah yang tepat, ia membantu mengatur gula darah, tekanan darah, dan energi sepanjang hari. Sementara itu, orang yang bangun lebih pagi cenderung lebih siap secara metabolik. Tubuhnya sudah mulai aktif. Sistem pencernaan lebih siap mencerna makanan, dan insulin lebih sensitif terhadap glukosa. Itulah kenapa Pak Rudi, yang hanya mengubah jam bangunnya dan mulai jalan pagi, melihat hasil signifikan dalam waktu singkat. Ia memberi tubuhnya waktu untuk menyiapkan hari, bukan hanya fisik, tapi juga hormon, sistem saraf, dan metabolisme glukosa ikut disetel ulang setiap pagi. Dan seperti kita tahu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi soal bagaimana tubuh mengatur energi. Kebiasaan kecil dilakukan dengan konsisten, bisa jadi perubahan besar. Jadi, apa yang sebenarnya dilakukan Pak Rudi di pagi hari? Jam 5 pagi, alarm berbunyi. Ia tidak langsung melompat dari tempat tidur. Ia duduk sejenak, tarik napas dalam, lalu perlahan bangkit. Ia mulai dengan segelas air putih hangat untuk mengaktifkan sistem pencernaannya. Lalu ia mengenakan jaket tipis dan keluar rumah. Jalan kaki selama 20-30 menit di sekitar kompleks perumahannya. Ia tidak tergesa, tidak mengejar target langkah, hanya berjalan santai sambil menikmati udara pagi yang sejuk. Kadang ia menyapa tetangga, kadang hanya diam, mendengarkan suara burung dan angin. Pukul 6 pagi, ia kembali ke rumah, duduk di teras, atau kadang melanjutkan dengan peregangan ringan. Pukul 6.30, ia sarapan. Bukan makanan mahal atau superfood, hanya semangkuk bubur oat, irisan pisang atau apel, dan segelas teh hangat tanpa gula. Ia tidak makan terburu-buru. Ia duduk tenang, mengunyah perlahan, dan bersyukur atas setiap suapan. Lalu, sebelum mulai aktivitas lain, ia meluangkan waktu 10-15 menit untuk duduk diam. Kadang membaca buku kecil, kadang hanya termenung sambil menikmati pagi. Waktu pagi miliknya adalah waktu untuk reset. Dalam 1 bulan, ia merasakan dampaknya. Tidak mudah lapar di malam hari, tidur lebih cepat dan lebih nyenyak, rasa lelah di siang hari berkurang, dan yang paling mengejutkan, gula darahnya jauh lebih stabil. Pak Rudi bahkan tidak sadar betapa besar pengaruh rutinitas paginya, sampai dokter memintanya mengurangi dosis obat secara bertahap. Semuanya dimulai dari satu hal kecil, bangun lebih pagi dan bergerak ringan. Bukan karena keajaiban, tapi karena ia mulai hidup sejalan dengan jam alami tubuhnya. Cerita Pak Rudi bukan sekadar pengalaman pribadi. Ilmu pengetahuan mendukungnya. Kisah Pak Rudi memang terasa sederhana. Tapi di balik rutinitas paginya, ada banyak penjelasan ilmiah yang mendalam. Ilmu kedokteran modern menyebut bahwa waktu bangun tidur, waktu makan, dan waktu beraktivitas fisik sangat memengaruhi homeostasis glukosa, yaitu kemampuan tubuh untuk menjaga kadar gula darah tetap seimbang. Salah satu penelitian menarik dilakukan oleh Harvard Medical School. Dalam studi ini, para ilmuwan meneliti sekelompok orang dewasa yang menjalani aktivitas pagi dengan paparan cahaya matahari serta olahraga ringan sebelum sarapan. Hasilnya mencengangkan. Sensitivitas insulin meningkat hingga 30%. Kadar glukosa darah puasa menurun. Rasa lapar di malam hari berkurang signifikan. Lalu, studi lain dari University of Nottingham di Inggris menunjukkan bahwa olahraga ringan di pagi hari membantu menekan resistensi insulin, bahkan lebih efektif daripada olahraga di malam hari.
Kenapa? Karena tubuh manusia cenderung lebih responsif terhadap aktivitas fisik di awal hari saat kadar kortisol masih seimbang dan glukosa darah belum terlalu tinggi akibat makanan. Dalam kondisi ini, tubuh menggunakan glukosa secara efisien sebagai energi, bukan menyimpannya dalam darah. Dan satu lagi fakta menarik. Sebuah jurnal dari American Diabetes Association menyebutkan bahwa waktu tidur yang tidak konsisten, terutama tidur terlalu larut dan bangun terlalu siang, berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, bahkan pada orang yang belum menderita diabetes. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya apa yang kita makan atau berapa banyak kita bergerak, tapi juga kapan kita melakukannya. Sangat menentukan bagaimana tubuh merespons gula darah. Bangun pagi memberi tubuh kesempatan untuk menyetel ulang semua sistem, mulai dari sistem hormon, saraf, hingga metabolisme. Jadi, ketika Pak Rudi memutuskan untuk bangun lebih pagi, ia secara tidak sadar sudah menempatkan tubuhnya pada kondisi biologis yang lebih optimal. Dan hasilnya bisa dilihat dengan jelas, gula darah lebih stabil, energi lebih baik, tidur lebih nyenyak, nafsu makan lebih terkontrol, dan semua itu tanpa obat tambahan, tanpa suplemen mahal. Ini bukan soal jamnya, tapi soal kebiasaan dan konsistensi. Setelah mendengar kisah Pak Rudi, mungkin muncul pertanyaan. Apakah saya juga harus bangun jam 5 pagi supaya gula darah stabil? Jawabannya, tidak harus. Tidak semua orang cocok bangun jam 5 pagi, dan itu wajar. Yang paling penting adalah konsistensi dan kualitas waktu bangun Anda. Jika Anda tidur jam 10 malam dan bangun jam 5, itu ideal. Tapi jika Anda baru bisa tidur jam 12 malam karena kondisi tertentu, memaksakan bangun jam 5 bisa justru membuat tubuh stres. Tubuh kita butuh tidur yang cukup, minimal non-nap 8 jam per malam. Bangun pagi bukan soal memotong jam tidur, tapi mengatur ulang ritme hidup. Jadi jika saat ini Anda bangun jam 8, cobalah majukan secara perlahan. Jadi jam 7.30, lalu 7.00, dan seterusnya. Tujuannya bukan mengejar angka jam 5, tapi menemukan jam alami tubuh Anda untuk mulai hari lebih awal, lebih sadar, dan lebih aktif. Yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan setelah bangun. Apakah Anda langsung memegang ponsel dan scrolling? Atau Anda memberi tubuh waktu untuk bergerak, bernapas, minum air, dan menyapa pagi? Rutinitas pagi sederhana, seperti jalan kaki 15-30 menit, sarapan teratur, dan duduk tenang, bisa jadi pondasi penting untuk keseimbangan gula darah harian Anda. Ingat, tubuh tidak butuh perubahan besar yang instan. Tubuh justru lebih suka perubahan kecil yang dilakukan setiap hari, tanpa henti. Jadi, tidak perlu merasa gagal jika Anda tidak bisa bangun jam 5 tepat. Mulailah dengan pagi yang sedikit lebih awal dari biasanya, dan lihat apa yang berubah dalam sebulan ke depan, karena bisa jadi perubahan besar sedang menunggu Anda di pagi hari. Kadang, yang kita cari bukan obat, tapi kebiasaan. Di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, kita sering mengira bahwa solusi kesehatan harus rumit, harus mahal, harus dengan teknologi tinggi. Padahal, kadang, kunci untuk hidup yang lebih sehat, lebih tenang, dan gula darah yang lebih stabil terletak pada hal yang sangat sederhana, cara kita memulai pagi hari. Kisah Pak Rudi bukanlah satu-satunya. Banyak penelitian, banyak pengalaman orang, bahkan banyak praktisi kesehatan sepakat bahwa rutinitas pagi yang teratur dan seimbang bisa membawa dampak besar untuk kesehatan metabolik, terutama bagi lansia dan penderita diabetes. Dengan hanya bangun lebih pagi, bergerak ringan, minum air putih, dan sarapan bergizi, tubuh diberi waktu untuk menyesuaikan diri tanpa tekanan, tanpa stres, tanpa perubahan ekstrim. Ini adalah cara alami menurunkan gula darah yang sering diabaikan. Padahal tubuh manusia, terutama setelah usia 50 tahun, semakin peka terhadap ketidakteraturan pola hidup, dan inilah kabar baiknya. Anda tidak perlu menunggu hari Senin, tidak perlu menunggu motivasi datang. Anda bisa memulai besok pagi, bangun 30 menit lebih awal dari biasanya. Hirup udara pagi, jalan pelan, rasakan cahaya matahari, beri tubuh Anda waktu untuk bangun secara alami. Lalu lihat apa yang berubah, karena seperti kata pepatah lama, jika ingin mengubah hidup, ubahlah pagi harimu terlebih dahulu. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kami akan terus berbagi tips diabetes lansia, cara alami menurunkan gula darah, dan berbagai rutinitas sehat yang mudah dilakukan dari rumah. Bagikan video ini kepada orang tua, kerabat, atau teman Anda yang sedang berjuang mengelola gula darah. Dan tulis di komentar, jam berapa Anda biasa bangun? Apa rutinitas pagi yang Anda lakukan? Siapa tahu kisah Anda bisa menginspirasi orang lain juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menyambut pagi yang lebih baik.